Geisha, apakah kalian memiliki kedisiplinan? Kenapa matikan tim sesuka kalian? Begitu mereka berdua kembali, mereka diikuti oleh Alpha dan diinterogasi dengan tajam. Segera, tatapan Jasmo, semua guru dan murid tertuju pada mereka. Melihat ini, Jasmo sedikit mengernyit, berpikir bahwa Alpha ini membuat terlalu banyak keributan. Guru lainnya juga diam-diam menggelengkan kepala, tidak tahu obat apa yang Alpha minum. Dia terus menyusahkan Eren dan Geisha. Geisha sudah memiliki masalah dengan Alpha, tapi ketika melihat bahwa dia mencari kesalahan lagi tanpa alasan, dia mencibir dan berkata, "Wakil kepala sekolah Jasmo tidak mengatakan apa-apa. Kenapa kamu yang heboh?" Mendengar ini, Alpha memerah karena marah, menoleh ke arah Jasmo dan berkata, "Wakil kepala sekolah Jasmo, pernahkah kamu melihat betapa sombongnya Geisha? Jika murid seperti itu terus tinggal di sekolah menengah pertama Izuna kita, reputasi sekolah kita akan hancur." Mendengar kata pihak lain, Geisha merasa tidak terima, matanya menjadi dingin. "Apa yang kamu katakan? Katakan lagi." Eren juga memiliki sedikit kedinginan di matanya. Dia tidak pernah ingin berdebat dengan Alpha, tapi guru ini terlalu rempong dan selalu membesar-besarkan masalah. Sekarang dia bahkan menghina Geisha seperti ini. Kata-kata itu seperti pisau, terkadang lisan menyakitkan lebih menyakitkan daripada pukulan. Alpha melanjutkan, "Kubilang kamu merusak reputasi sekolah, tidak tahu bagaimana keluargamu mengajarimu, kamu tidak menghormati guru. Jika aku kepala sekolahnya, aku pasti akan mengeluarkanmu sejak lama." Mendengar ini, Geisha menjadi pucat dan hendak berbicara lagi, tapi Eren mengulurkan tangannya dan menariknya ke sisinya, lalu menatap Alpha dan berkata, "Seseorang yang adalah seorang guru harus terlebih dahulu memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan jika seorang murid, kamu tidak boleh mengatainya seperti ini. Tapi memberitahu baik-baik, dari sudut pandang lain, kamu adalah pria besar, Geisha hanyalah seorang gadis kecil, bukan? Tapi kamu menyakitinya dengan kata-kata kejam seperti itu. Apakah kamu tidak malu?" Eren berhenti sejenak dan melanjutkan, "Seorang guru yang baik memperlakukan muridnya dengan setara. Guru Alpha, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu harus meminta maaf kepada Geisha." Para guru dan murid yang hadir langsung bertepuk tangan. Alpha merasa sangat kasar dan memandang Eren dengan kebencian. "Aku seorang guru dan kamu seorang murid. Apa hakmu mengajariku?" Eren berkata lagi, "Hanya karena kamu seorang guru, bukan berarti kamu selalu benar. Kami memang murid, tapi itu tidak berarti kami selalu salah. Menjadi guru tidak boleh semena-mena. Kamu tidak pantas menjadi guru." "Minta maaf! Minta maaf!" Sekelompok murid bertepuk tangan dan berteriak. Melihat pemandangan ini, Jasmo tahu bahwa situasi tidak dapat dibiarkan berlanjut. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, "Alpha, kamu sudah keterlaluan, minta maaf kepada Geisha." Mendengar ini, Alpha menatap Jasmo dengan tak percaya. "Wakil kepala sekolah Jasmo, kamu benar-benar menyuruhku untuk meminta maaf kepada seorang murid." "Alpha, aku memintamu meminta maaf atas nama kepala sekolah." Mata Jasmo menjadi dingin, nadanya tegas. Sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin peduli dengan Alpha, tapi jika apa yang dia katakan barusan sampai ke telinga Gugen, siapa yang tidak tahu bahwa Gugen adalah seorang yang terkenal kejam, berani menghina putrinya, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Tapi Alpha adalah guru sekolah menengah pertama Izuna. Jika sesuatu dibiarkan terjadi padanya, reputasi sekolah tidak akan terlihat bagus, jadi dia maju untuk meminta Alpha meminta maaf. Kemudian dia bisa menyuruh Geisha untuk tidak memberitahu Gugen tentang ini. Melihat Jasmo menggunakan memaksanya meminta maaf, dia hampir menggila dan berkata dengan senyum aneh, "Kamu memintaku untuk meminta maaf karena dia adalah putri Gugen, orang terkaya di Izuna, seperti berlutut dan menjilat putrinya. Seberapa banyak dia menguntungkanmu?" Begitu kata-kata ini keluar, Jasmo tidak bisa menahan gemetar karena marah dan para guru lainnya saling memandang dengan cemas. Hanya Alpha yang melanjutkan,
Sejujurnya aku sangat malu bekerja dengan kalian. Begitu kata-kata itu jatuh, Alpha memandang semua orang dengan jijik, berbalik dan pergi. Jasmo menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di dalam hatinya, lalu memanggil Eren dan Geisha ke samping, berkata dengan suara yang dalam, "Eren dan Geisha, kuharap kalian tidak mengambil hati masalah ini. Aku meminta maaf kepada kalian atas nama sekolah." Wakil Kepala Sekolah Jasmo, "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Eren melambaikan tangannya. "Kalau begitu aku punya permintaan kecil, kuharap kalian tidak memberitahu Tuan Amida tentang masalah ini." Kali ini, Eren tidak menjawab, tapi menatap Geisha. "Baiklah Wakil Kepala Sekolah Jasmo, aku tidak akan memberitahu ayahku," kata Geisha. "Kalau begitu, terima kasih Geisha." Jasmo hanya bisa menghela napas lega. Setelah mengurus Eren dan Geisha, Jasmo pergi untuk mengeluarkan perintah larangan kepada guru dan murid lainnya. Tapi tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Gogen mengetahui berita itu dan sangat marah, beraninya menghina putrinya. Segera, dia memecahkan beberapa vas dan memanggil Ayong di kota Planar, memintanya mengirim seseorang untuk segera menangkap bajingan itu. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan informasi yang relevan tentang Alpha. "Berhenti!" Sebuah bus dari kota Planar ke Izuna terpaksa berhenti begitu keluar dari pintu Giant Tall. Kemudian 2 pria perkasa bergegas, penumpang di dalam bus tegang, mungkinkah mereka dirampok? Mata kedua pria kuat itu menyapu dan akhirnya tertuju pada Alpha. Tiba-tiba, hati Alpha menegang. Saat berikutnya, 2 pria besar berjalan ke arahnya untuk beberapa saat. Alpha menjadi lebih gugup. "Apa yang ingin kalian lakukan?" "Bang," salah satu pria besar memukul lehernya, membuatnya pingsan dan membawanya keluar dari bis. Saat keluar dari mobil, pria kuat lainnya mengancam penumpang di dalam mobil, menyuruh mereka untuk tidak berbicara omong kosong. Setelah menghabiskan 200 juta, 2 jam kemudian, ada tambahan informasi relevan Alpha di meja Gogen. Alpha lahir di kota kecil biasa. Ketika dia berusia 3 tahun, ibunya matikan ayah dan putranya dan melarikan diri dengan seorang pengusaha kaya. Karena itu, ini menanam benih kebencian terhadap orang kaya untuknya. Ayah Alpha hanyalah seorang pekerja biasa. Setelah istrinya mematikannya, dia menjadi depresi. Tapi satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah prestasi akademik Alpha. Begitu nilai Alpha turun, dia akan memukul dan menendangnya. Alpha juga tidak mengecewakan ayahnya. Dia diterima di Universitas Gyoza pada usia 17 tahun dan memperoleh gelar master hanya dalam waktu 4 tahun. Seseorang yang berbakat seperti dia adalah penembak jitu. Dia bergabung dengan sebuah perusahaan besar begitu dia lulus, tetapi dipecat karena dia berulang kali menentang atasannya. Dalam 2 tahun berikutnya, dia berturut-turut bertugas di berbagai perusahaan, namun semuanya berakhir dengan pemecatan. Pemecatan terakhirnya bahkan lebih aneh lagi. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis dari perusahaan itu, tapi ditolak beberapa kali untuk mengaku. Kemudian gadis itu bertemu dengan wakil presiden perusahaan. Jadi pada pertemuan penting perusahaan, dia langsung menghina gadis itu karena terlalu miskin dan mencintai orang kaya, langsung memarahi gadis itu sampai menangis, kemudian perusahaan memanggil polisi. Itu juga menyebabkan dia ditahan selama 24 jam. Pada saat yang sama, dia juga masuk dalam daftar hitam berbagai perusahaan di Jezbulah. Alpha yang tidak bisa bergaul di Jezbulah kembali ke Izuna dan datang ke sekolah menengah pertama Izuna untuk melamar seorang guru. Setelah membaca informasi Alpha, Gogen merasa geli, orang ini benar-benar hebat, tidak heran dia tidak menganggapku serius. Tapi segera, matanya sedikit menyipit, karena kamu tidak tahu bagaimana harus bersikap, biarkan aku, Gogen, mengajarimu bagaimana berperilaku. Saat ini, telepon berdering. Peneleponnya adalah orang yang dia kirim untuk menangkap Alpha.
Setengah jam kemudian, di sebuah villa Izuna. Segelas air disiramkan ke wajah Alfa dan Alfa langsung bangun, namun ketika melihat situasi di sekitarnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Akhirnya, matanya tertuju pada pria paruh baya yang duduk di sofa di depannya. Dia bertanya dengan malu-malu. "Kamu siapa kamu? Kenapa kamu menculikku? Namaku Gougen. Sekarang kamu pasti sudah mengerti kenapa aku membawamu ke sini." Gougen tersenyum pada pihak lain dan berkata dengan tenang. "Gougen? Kamu adalah ayah Geisha." Alfa berseru, tapi kemudian dia berteriak, "Gougen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan kejahatan. Jika kamu melepaskanku, mungkin aku akan melupakan masalah ini." Begitu kata-kata ini keluar, sekelompok bawahan Gougen menunjukkan ekspresi aneh. Adapun Gougen, dia berpikir dengan heran, apakah dia terlihat terlalu lembut? Tapi segera, wajahnya menjadi dingin. Tatapan tajam melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya. Dua pria kuat berbaju hitam langsung melangkah maju untuk meninju dan menendang Alfa. "Oh, berhenti, bajingan. Kalian melanggar hukum. Aku akan menuntut dan memasukkan kalian ke penjara." Dengan teriakan ini, kedua pria kuat itu memukul lebih keras. Pada awalnya, suara Alfa sangat kencang, tapi lambat laun tidak ada yang tersisa selain jeritan. Setelah beberapa saat, Gougen menyuruh berhenti. Alfa di tanah sudah memar dan bengkak, terlihat sangat menyedihkan. Gougen bangkit perlahan, menginjak kepala Alfa dan berkata dengan dingin, "Putriku, bahkan aku tidak pernah memukul dan memarahinya. Beraninya kamu menghina dia seperti itu. Siapa kamu? Tolong maafkan aku salah, aku tidak akan mengulanginya lagi." Alfa memohon dan berteriak, "Kamu pikir kamu punya masa depan?" Gougen mencibir. Segera, jantung Alfa berdetak kencang. Dia bertanya-tanya apakah pihak lain ingin membunuhnya. Tapi dia melanjutkan, "Tuan Amida, membunuh orang itu melanggar hukum. Tolong jangan bunuh aku." "Membunuhmu? Hehe." Gougen tersenyum, menarik kembali kakinya, kembali ke sofa lagi. Dia memandang Alfa dengan main-main. "Aku sangat penasaran, siapa yang memberimu kepercayaan diri? Kamu telah diusir kembali ke Izuna dari Jezbulah dengan putus asa, tapi kamu masih tidak tahu bagaimana harus bersikap?" Wajah Alfa berubah lagi. Dia tidak menyangka masalahnya di Jezbulah juga akan ketahuan. Dia terkejut dan marah dan pada saat yang sama, tapi juga sedikit lebih takut. Tiba-tiba Gougen melambaikan tangannya, "Lupakan saja, aku tidak tertarik untuk mengetahui apa yang ada di pikiran orang kecil. Ingat, jangan muncul di Izuna lagi, jika tidak, aku akan memberitahu Mu betapa ganasnya dunia ini." Kota Planar. Setelah melihat tempat pertandingan, semua orang kembali ke hotel untuk beristirahat. Eren juga tiba di Hotel Bintang 5 bersama Geisha dengan mobil Ayong. Sebelum menyadarinya, waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Geisha tiba-tiba mengetuk pintu dan berkata, "Kak Eren, salah satu mantan teman sekelas SMP-ku mengajakku untuk pergi bermain. Bisakah kamu ikut denganku? Besok ada pertandingan, jadi lebih baik istirahat lebih awal malam ini," kata Eren. "Tapi kami sudah tidak bertemu selama beberapa tahun. Kita akan kembali lebih cepat." "Oke." Geisha meraih lengan Eren dan mengguncangnya. "Baiklah, tapi harus kembali sebelum jam 11. Eren tidak punya pilihan selain setuju. "Ya Kak Eren, kamu baik sekali." Geisha yang bersemangat mencium wajah Eren. Teman sekelas Geisha adalah Zeta. Teman sekelas Geisha di sekolah menengah pertama, mereka duduk satu meja. Tapi ketika sekolah menengah, dia pindah ke kota Planar, belajar di sekolah menengah 7 Planar. Tempat pertemuan kedua belah pihak adalah di sebuah kedai kopi di Wanda Plaza. Geisha, Zeta. Saat keduanya bertemu, mereka saling berpelukan mesra. Zeta juga memiliki tinggi 1,6 meter, tapi dibandingkan dengan Geisha yang tingginya 1,7 meter, dia terlihat agak mungil.
Meskipun penampilan wanita ini tidak sebaik Geisha, dia bisa dibilang gadis yang cantik. Geisha, siapa dia? Tidak mungkin pacarmu, kan? Tiba-tiba, mata Zeta tertuju pada Eren dengan sedikit pengawasan, menatap Eren yang mengenakan pakaian biasa, sedikit penghinaan muncul di matanya. Geisha memandang Eren dengan malu-malu dan berkata dengan suara rendah, Zeta, dia adalah Eren, teman baikku. Zeta melengkungkan bibirnya, Cih, jangan bohong, dia pasti pacarmu. Tapi meskipun pacarmu sedikit tampan, bajunya terlalu murah. Mendengar Zeta meremehkan Eren, Geisha sangat kesal. Zeta, jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan marah. Zeta terkejut sesaat, tapi dia tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku salah. Pada saat ini, ponsel Zeta berdering, itu adalah ponsel paling populer saat ini. Sayang, aku di kedai kopi di Wanda Plaza. Urn, datang dan jemput aku akan menunggumu. Setelah meletakkan telepon, Zeta tersenyum penuh kemenangan. Pacarku akan segera datang. Ketika dia datang, aku akan mengajakmu bermain. Kemudian kedua wanita itu saling berbisik dari waktu ke waktu. Eren duduk di tempatnya dengan tenang, memoles cakra murni di tubuhnya. Setelah sekitar 20 menit, dengan dengungan seperti binatang buas, dua mobil sport muncul di alun-alun di luar kedai kopi. Zeta buru-buru berdiri dengan bersemangat, menunjuk ke salah satu mobil sport dan berkata, Pacarku ada di sini, lihat, Porsche itu mobilnya. Tak lama kemudian, seorang pemuda jangkung dengan rambut dan anting warna-warni, mengenakan jaket kulit dan celana kulit turun dari Porsche. Segera setelah itu, seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil lain, keduanya berpakaian dengan gaya berlebihan. Ayo keluar! Desak Zeta. Begitu mereka bertemu, Zeta mengambil inisiatif untuk meringkuk ke pemuda Pang yang juga merangkul pinggangnya yang ramping. Zeta berkata, Sayang, biar ku perkenalkan padamu, ini adalah teman sekelas SMP-ku, Geisha dan ini adalah pacarnya. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Mengenai trik kecil Zeta, Eren sama sekali tidak menganggapnya serius dan berkata sambil tersenyum, namaku Eren. Namun, pemuda Pang mengabaikan Eren dan matanya tertuju pada Geisha. Dengan kilasan keserakahan di matanya, melihat ini, Zeta sedikit tidak puas dan berkata dengan genit, Sayang, kamu mau mengajak kami bermain kemana? Jangan buru-buru, aku menyapa teman sekelasmu dulu. Pemuda Pang itu melambaikan tangannya, lalu mengulurkan tangannya ke Geisha dan berkata, Cantik, aku Franco, senang bertemu denganmu. Halo. Geisha berkata dengan ringan, tapi tidak mau menjabat tangannya. Untuk sesaat, cahaya dingin melintas di mata Franco, lalu dia memperkenalkan dua temannya.